jumpa lagi di channel tutorial Android. Oke guys, kali ini masuk handphone Redmi 9A dengan kasus lupa pola ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan coba lakukan hapus pola ataupun bypass pola di handphone Redmi 9A ini. Oke, langsung saja kita eksekusi handphonenya. Pertama-tama kita matikan terlebih dahulu untuk handphone Redmi 9A nya dengan cara menekan tombol on off, kemudian kita pilih menu daya mati. Nah, setelah handphone mati, kemudian kita masuk ke menu recovery mode dengan cara menekan tombol volume up atau tombol volume plus dan tombol on off secara bersamaan. Nah, kita tekan kedua tombol tersebut sampai muncul logo Redmi, kemudian kita lepaskan ya untuk di bagian tombolnya, ataupun tidak apa-apa ya. Nah, di sini kita masuk ke main menu recovery seperti ini, kita pilih dengan menggunakan tombol volume ya. Nah, kita pilih wipe data, kemudian kita geser kembali, kita pilih wipe data dengan menekan tombol volume on off ya untuk memilihnya. Nah, kita tekan tombol volume on off, kemudian kita pilih confirm dan data yang ada di handphone Redmi 9A ini otomatis akan terhapus. Kemudian kita pilih ke menu kembali ya, kita balik ke menu, kemudian kita pilih reboot kembali, kita pilih reboot to system. Nah, di sini kita hanya tinggal menunggu untuk proses loading Redmi-nya ya. Nah, di sini untuk proses loading Redmi-nya akan sedikit lama ya. Jadi di sini saya percepat ya untuk proses loading MIUI-nya. Nah, sekarang setelah proses loadingnya selesai, di sini handphone langsung masuk ke menu pengaturan awal kembali ya. Di sini ada MIUI 12.5 ya. Kemudian di bagian bahasa saya pilih berikutnya saja ya. Nah, kemudian di bagian choose your language region ya, saya alihkan ke Indonesia. Kita pilih berikutnya kembali. Kemudian di term and condition kita pilih setuju dan kita pilih berikutnya. Di bagian SIM kita skip aja ya. Kemudian kita pilih berikutnya kembali. Nah, di bagian koneksi WiFi kita koneksikan jaringan handphonenya ke WiFi terlebih dahulu ya. Untuk jaringan internet di sini kita gunakan WiFi. Kemudian setelah handphone terkoneksi ke jaringan internet, kita pilih berikutnya kembali ya. Nah, kita pilih berikutnya. Nah, di sini untuk proses update-nya lumayan lama ya. Jadi saya percepat kembali untuk proses loading update-nya. Di sini di bagian copy datanya saya pilih jangan salin, atau di bagian pilih down ya. Copy app dan data. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini handphone meminta draw your pattern atau menggambarkan polanya kembali ya. Akan tapi di sini untuk kasus awalnya yaitu lupa pola ya. Jadi kita bisa gunakan menu lain ya. Di bawahnya ada menu use Google account instead. Nah, kita ketuk untuk menu ini dan kita akan dibawa ke verifikasi akun Google ataupun menu verifikasi akun Google ya. Nah, kita tunggu beberapa saat. Di sini verification your account, di sini kita hanya perlu memasukkan email dan kata sandi yang sudah tertaut ataupun tertambat di handphone Redmi 9A ini. Namun, bagaimana jika user lupa untuk di bagian email dan kata sandinya? Kita akan langsung bypass saja untuk di bagian email dan kata sandinya. Nah, kita back terlebih dahulu sampai ke menu jaringan WiFi ya. Oke, kelewat. Kita pilih skip, kemudian kita pilih berikutnya. Nah, di bagian jaringan WiFi kita pilih di bagian add network. Nah, di bagian SSID kita ketikkan sembarang, kemudian kita tekan dan blok. Nah, muncul menu bagikan panah ke atas, kita ketuk ikon panah ke atas. Nah, di sini kita share menggunakan Gmail. Kita tekan ikon Gmail ya, kita tekan ya. Nah, setelah kita tekan muncul app info Gmail seperti ini. Kemudian kita pilih di bagian notification dan kita geser ke bawah. Kita pilih di bagian additional setting paling bawah ya. Kemudian kita pilih di menu titik 3 dan kita pilih have and feedback. Nah, di sini kita ketikkan di bagian menu pencariannya, kita ketikkan delete ya. Kita ketikkan delete di bagian menu pencarian, kemudian kita pilih delete and disable apps.
Nah, kita ketuk, kemudian kita pilih menu ataupun pilihan yang paling atas ya. Nah, kita ketuk. Kemudian di sini di bagian sini kita pilih application setting ya, yang berwarna biru teksnya. Kemudian di bagian app info kita pilih atau kita cari menu setting terlebih dahulu ya. Kita coba lihat untuk di bagian versi MIUI-nya. Nah, di sini di bagian about phone, di sini Redmi 9A menggunakan MIUI 12.5.5. Nah, kemudian kita back terlebih dahulu ya. Nah, kita back, kemudian kita geser ke bawah. Kita pilih di bagian additional setting ya, additional setting. Kemudian kita pilih di bagian accessibility. Kemudian kita pilih menu accessibility menu ya. Nah, kemudian kita aktifkan ya untuk accessibility menunya. Nah, setelah kita aktifkan akan muncul icon orang seperti ini ya. Nah, setelah muncul icon seperti ini, kita back kembali. Kita back kembali ya. Nah, kita back terus. Kita back. Nah, di sini kita bisa pilih menu more ya. Kemudian kita pilih show system. Nah, di sini kita akan menonaktifkan dan memaksa berhenti beberapa aplikasi ya. Pertama-tama kita coba matikan untuk Android setupnya ya. Nah, di sini untuk di bagian Android setup tidak bisa di disable ya. Nah, kita force stop saja, kita pilih OK. Android setup bergerigi biru ya. Nah, kemudian di bagian Android Auto kita disable. Oke, kemudian kita power stop, kemudian kita back. Nah, kemudian kita cari Google Play Service ya. Nah, kita cari Google Play Service, ini C, kita geser ke bawah terus, kita geser ke bawah, cari Google Play Service ya. Nah, ini dia Google Play Service, kemudian kita disable, kita pilih disable, kemudian kita pilih for close. Nah, kemudian setelah Google Play Service kita disable kembali untuk di bagian Android setup yang paling atas ya. Kita cari Android setup kembali. Nah, Android setup yang paling atas ya. Nah, yang gambarnya bulat, kita pilih disable, kemudian kita pilih force stop. Nah, setelah itu kita back saja. Kita back sampai ke menu jaringan WiFi kembali. Nah, di sini kita bisa pilih berikutnya kembali ya. Kita pilih. Nah, di saat menu update seperti ini, kita tekan icon orang yang ada di bawahnya ya, di pojok kanan bawah, kemudian kita pilih Google Assistant, kita ketuk seperti ini ya, seperti di video. Nah, kemudian muncul menu setting, kita ketuk aja untuk menu settingnya. Nah, di sini masuk menu app info Google Play Service ya, kemudian kita enablekan untuk Google Play Service-nya. Kita coba back kembali, kemudian kita coba masuk setting. Nah, di sini untuk Google Play Service-nya kondisi aktif ya, sudah tidak disable lagi. Nah, kita back, kemudian kita tunggu untuk proses update-nya. Dan di sini untuk menu Google Play Service kita pilih more, kita pilih more kembali, kemudian kita pilih accept, kemudian kita pilih OK saja di sini untuk di bagian review edition app. Nah, kita tunggu beberapa saat untuk proses loadingnya. Di bagian set password kita pilih skip saja, dan di bagian additional setting sini saya disable ya untuk sistem update-nya. Kemudian kita pilih berikutnya, dan di sini di bagian I agree saja ya. Dan di sini saya pilih klasik untuk di bagian temanya. Setup complete, kita tekan tombol panah ke kanan untuk mengakhiri proses pengaturan awalnya. Sekarang handphone sudah bisa masuk ke menu home screen kembali. Nah, jadi cukup mudah ya. Tanpa menggunakan PC kita bisa membypass PIN ataupun pola, kemudian juga di bagian emailnya. Sekian untuk video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kemudian kita tekan tombol suka dan tinggalkan komentar di bawah.